Hai, saya Brian dari Prodi Informatika kelas 2C. Kali ini saya akan mereview sebuah buku karya dari Rahimi Fitri yang berjudul Pemrograman Basis Data menggunakan MySQL. Ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh Polyban Press pada tahun 2020 dan memiliki 92 halaman biasa dan 15 halaman Romawi. Dalam buku ini, ada 9 bab yang akan membahas tentang pemrograman basis data menggunakan MySQL. Bab 1. Mengenal MySQL. Di bab 1, kita akan disajikan materi tentang pengantar teori, konsep, dan prinsip-prinsip dalam pemrograman database menggunakan MySQL. Di dalamnya akan disajikan instalasi software XM sebagai perangkat pendukung, dan juga akan disertai studi kasus berupa desain relasi dan IRD untuk sistem database penerbangan. Bab 2, Data Definition Language. Bab ini berfokus pada cara mendefinisikan dan memanipulasi struktur tabel. Dan dalam latihan yang ada di bab ini, terdapat instruksi pengerjaan query untuk mengubah struktur tabel, seperti menambahkan field atau mengganti ukuran atau lebar data pada field. Bab 3, Data Manipulation Language. Bab ini menjelaskan perintah-perintah eksekusi data seperti insert, select, update, delete, serta penggunaan operator pembanding dan operator logika. Bab 4, Data Manipulation Language 2. Di bab ini merupakan tingkat lanjut dari bab manipulasi data yang pertama, yang membahas operator precedence, pencarian dengan operator like, not like, regex, serta pemanfaatan fungsi statistik dasar. Di sini juga disediakan contoh soal pengerjaan. Yang pertama ada menampilkan ID dan nama pelanggan dari tabel pelanggan, di mana nama tersebut mengandung huruf li di tengahnya. Yang kedua ada menampilkan ID dan nama pelanggan dari tabel pelanggan yang namanya berawalan dengan huruf M. Bab 5, Storage Procedure. Di bab ini, buku ini membahas tentang serangkaian kode SQL yang disimpan di dalam database server. Terdapat catatan mengenai kekurangannya, yaitu storage procedure dapat membebani penggunaan memori dan prosesor server menjadi lebih tinggi. Bab 6, Function. Di bab 6, buku ini akan membahas tentang function di mana logika program yang besar dapat dipecah menjadi beberapa subroutine yang terpisah. Berbeda dari prosedur, function dapat menyimpan variabel private yang terisolasi sehingga tidak dapat diakses langsung secara bebas oleh program pemanggilnya. Bab 7, Trigger. Di bab 7 akan membahas cara membuat trigger yang fungsinya untuk mengeksekusi operasi tertentu secara otomatis ketika tabel dimodifikasi. Dan di sini disajikan contoh pengerjaan, yaitu membuat trigger yang memotong stok kursi pesawat secara otomatis setiap kali pelanggan memesan insert tingkat kelas bisnis. Bab 8, View atau Index. Di bab 8, buku ini membahas view sebagai cara menyimpan query agar mudah dipanggil menggunakan nama tertentu, serta penerapan indeks untuk optimalisasi basis data. Dan di bab ini juga disajikan contoh pengerjaan, yaitu sintaks untuk membuat indeks di mana nilai pada kolom tersebut diizinkan ganda atau sama, dan ada juga sintaks untuk melihat data indeks berdasarkan satu kolom tertentu, dan masih banyak yang lainnya. Bab 9, Transaction. Di bab terakhir ini, buku ini menjelaskan fitur transaksi agar beberapa eksekusi SQL dapat digabungkan dan diproses secara absolut sebagai satu kesatuan unit utuh. Buku karya Rahimi Fitri ini adalah referensi yang sangat menarik untuk dibahas. Salah satu keunggulan utama dari buku ini adalah pendekatannya yang sangat praktikal dan berbasis studi kasus. Jadi pembaca tidak hanya disuguhkan teori yang membosankan, tapi langsung diajak untuk praktik menggunakan skenario dunia nyata. Seperti perancangan database penerbangan yang membahas lengkap mulai dari tabel pelanggan hingga transaksi pemesanan tiket. Susunan materinya juga dirancang sangat rapi dan bertahap. Pembahasannya dimulai dari hal yang paling dasar
seperti pengenalan MySQL dan instalasi XM di bab 1, berlanjut ke penguasaan Data Definition Language dan Data Manipulation Language, hingga akhirnya masuk ke materi tingkat lanjut seperti Storage Producer, Function, Trigger, View atau Index, dan Transaction. Selain itu, buku ini dirancang agar interaktif karena setiap akhir bab dilengkapi dengan soal latihan. Secara keseluruhan, buku ini sangat layak direkomendasikan, terutama bagi programmer pemula atau mahasiswa IT. Pendekatannya yang sangat komprehensif dan kaya akan praktik membuatnya menjadi panduan belajar yang padat dan terarah. Mungkin itu saja review buku dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.